Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman pribadi tentang mental block. Jadi, teman-teman perlu paham ini bagi teman-teman yang saat ini sedang ingin membuka usaha, tapi sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih, ternyata belum juga mulai buka usaha. Teman-teman yang sekarang sudah pengen lunas hutang, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata juga hutangnya belum lunas. Atau teman-teman yang sudah menjalankan bisnis, tapi begitu-begitu aja. Atau malah sekarang lagi down dan nggak ketemu jalan atau jalan buntu. Satu hal yang pengen saya sampaikan teman-teman, yaitu jangan-jangan saat ini teman-teman sedang kena mental block. Jangan-jangan saat ini teman-teman sedang kena, kalau saya bilang itu mental block itu dengan bahasa saya itu tembok derita. Wah, tembok derita. Kita belum bisa melepaskan, kita belum bisa menghancurkan tembok derita yang ada pada diri kita, sehingga yang ada itu selalu kesulitan, dan kesulitan. Nah, ya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mental block yang menghambat kita atau tembok derita tersebut dengan bahasa saya. Mudah-mudahan dengan bahasa saya teman-teman bisa memahami, menerima, dan nantinya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat ya, bisa menjadi manfaat untuk teman-teman, dan semoga nanti bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mental block itu apa sih? Tembok derita itu apa sih? Sesuatu yang menghalangi kita untuk berpikir lebih positif, sesuatu yang membatasi kita, seolah-olah kita itu selalu kesulitan. Contoh begini, contoh saja ya, langsung contoh. Saat teman-teman pengen membuka bisnis dan produknya dikenalkan satu bisnis atau pengen punya bisnis, maka ada pemikiran begini, aduh, bisnis kan butuh modal, sementara saya tidak ada modal. Itu adalah salah satu mental block. Saat teman-teman diajak partneran bisnis oleh teman yang lain dengan produk yang mungkin harganya nominalnya agak tinggi, teman-teman langsung mentalnya kena. Wah, ini produk kan mahal, jadinya saya nggak punya pasar. Saat teman-teman dikasih produk yang murah, kemana ini jualnya? Produknya murah, tapi kok ya nggak laku-laku. Terus apa mana ya? Contohnya lagi gini. Waduh Pak, kalau bisnis seperti itu saya nggak bakat. Bisnis seperti itu saya nggak punya pengalaman. Bisnis seperti itu sulit. Bisnis seperti itu terus pokoknya wangel kabeh loh. Jadi itu teman-teman. Sehingga apa? Di saat kita masih memiliki mental block atau pembatas atau tirai atau apa lagi itu namanya, ya bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan. Mental block, nah cara berpikir saya itu adalah prasangka buruk juga ya. Mental block pembatas itu adalah prasangka buruk terhadap keberkahan, terhadap rahmatnya Allah gitu loh. Itu kalau saya berpikirnya begitu. Jadi kita diberikan oleh Allah itu begitu luas, kemampuan begitu lengkap, cara berpikir otak yang begitu sehat dan cerdas, hati yang begitu damai, tapi kita selalu mengesampingkan, menganggap kita itu malah orang yang paling susah. Sementara Allah nggak ciptakan kita itu susah loh teman-teman. Menganggap kita itu orang yang paling menderita, sehingga kita itu layak pantas menjadi orang yang dikasihani. Itulah mental block yang harus kita singkirkan, yang harus kita tembus mental itu. Nah, itu terjadi apakah seorang saya, Warto, tidak pernah mengalami mental block? Ya semua orang pasti pernah. Ya toh, mental block itu atau tirai tebal itu semua orang mau memiliki, tapi seberapa kuat kita pengen segera menghancurkan. Itu loh. Di saat saya berhenti dari pekerjaan dari asuransi, ini cerita saya ya, jadi kalau teman-teman nggak cocok ya silahkan, nggak apa-apa. Saya sharing ini siapa tahu nanti ada manfaatnya untuk teman-teman. Waktu itu saya nggak pernah punya pengalaman untuk buka usaha di bidang catering. Nah, saya silaturahmi dengan teman-teman, dengan Pak Ustadz, dengan Kiai saya, ternyata ada satu inspirasi, yaitu saya punya greget dan kebetulan ada yang membimbing.
ada gurunya, untuk buka usaha di bidang jasa akikah. Nah, mental block yang muncul apa kalau ada orang mau usaha, wah itu ya modalnya besar, wah itu ya harus pinter masak, wah itu ya harus. Nah, kalau itu dilakoni ya yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan banyak beban. Yang saya lakukan apa? Saya butuh bisnis, saya butuh bertumbuh, saya butuh income, saya butuh uang, maka saya harus kerjakan. Kalau ada masalah, saya akan cari solusinya. Kalau ada hambatan, saya akan cari jalan keluarnya. Begitu. Nah, mental block saya berarti hancur dong saat itu. Ya, tinggal kita mulai untuk menata. Saya nggak ada modal. Kalau nanti ada orang pesen bagaimana? Maka otak saya mencari. Iya ya, siapa teman yang saya boleh bantu untuk menjualkan ternak kambingnya. Nah, maka ketemulah teman-teman yang usahanya ternak. Saat nego, bro, kalau kita kerjasama piye? Loh, iya mas kerjasama nih. Nah, saya mau buka akikah nih, buka warung makan seterusnya gitu. Nah, buka kambing guling gitu. Wah, terus maksudnya mas, saya mau beli kambing-kambingmu, tapi bayarku tunda seminggu ya, pol-polnya 10 hari setelah dibayar oleh klienku sampai tak bayar. Selesai. Ternyata banyak teman yang tertarik. Karena apa? Permohonan kerjasama saya adalah solusi bagi bisnisnya. Ketemulah itu. Akhirnya masalah modal selesai. Ya. Terus akhirnya apa? Wah, akhirnya saya membuka lagi diri. Saat pengen mendapatkan profit yang lebih besar, saya memberikan value yang lebih besar, nilai tambah yang lebih besar. Saya buka kambing guling. Ya. Nah, kambing guling yang itu adalah pasar gaya hidup. Boleh saja dong orang-orang berpikir, wah siapa yang mau beli kambing guling? Ya enggak apa-apa. Tapi saya punya keyakinan dengan kambing guling ini, maka banyak orang yang akan merasa pestanya semakin mewah. Banyak orang yang akan merasa menyajikan kehormatan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Muncullah kambing guling. Ternyata rezeki datang lagi dari mana? Saat saya mengalami kesulitan bikin kambing guling dengan peralatan yang terbatas, maka di situ saya muncul ide untuk membuat peralatan bikin kambing guling. Sehingga apa? Ternyata dari peralatan kambing guling itu selama 3 tahun atau 4 tahun saya laku alat kambing guling itu senilai 200 set alat, dan itu tentunya mendapatkan income yang saya sangat tidak diduga-duga. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman jalan bisnis apapun, mental blocknya selesaikan dulu, penghambat-penghambatnya selesaikan dulu. Nah, kalau butuh diskusi ya diskusikan dengan orang yang lebih hebat, orang yang lebih senior. Nah, jangan kita hadapi sendiri, ya. Jangan kita setiap kali ada peluang, kita selalu merasa kita tidak bisa. Ditawarkan bisnis yang ngajak orang, dijawab, oh itu multi level jauh, saya nggak bisa kalau itu. Terus diajak lagi, itu ngajak orang ya bisnisnya. Saya nggak bisa. Nah, kalau dibilang bisnis yang nggak ngajak orang itu bisnis apa, bro? Ya ada, semua bisnis yang ngajak orang. Terus, oh itu bisnisnya jualan ya? Saya nggak bisa kalau itu. Lah memang ada bisnis yang nggak jualan. Semua bisnis jualan, bro. Tukang pijat jualan jasa. Tukang sablon jualan. Tukang sate jualan. Hotel, restoran jualan. Pemilik pesawat jualan. Apa yang nggak jualan? Nah, akhirnya saya tabrakkan ini bagi saya sendiri. Ternyata semua bisnis jualan. Kenapa saya harus malu? Semua bisnis ternyata mengajak orang. Kenapa saya harus malu? Semua bisnis itu adalah membangun jaringan. Kenapa tidak? Ayo. Jadi teman-teman yang usahanya saat ini stagnan, bahkan belum punya bisnis, open mindset. Mari kita perbaiki mindset kita bahwa kita itu butuh bisnis, bahwa bisnis itu jualan, bahwa bisnis itu ngajak orang, apapun. Nah, yang penting lagi apa? Nah, yang penting lagi tentunya apa? Bisnis yang kita kerjakan itu bisa enggak untuk membuat kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita, impian-impian kita, goal-goal besar kita. Nah, jadi itu tentang mental block. Jadi selama kawan-kawan belum bisa menghancurkan, menyelesaikan, menetralisir mental block yang seperti tadi, ya bagaimana kita bisa punya bisnis. Teknik seterusnya kita akan sharingkan tentang setelah mental blocknya dibersihkan, apa yang akan kita kerjakan akan saya bagikan di season berikutnya. Yang penting saat ini teman-teman mulai menyadari apa-apa yang menghambat gerak langkah kita di dalam membangun bisnis, membangun kepribadian, membangun kesulitan.
menyelesaikan, mengatasi kesulitan. Jangan apa-apa dibikin sulit, sedih. Gitu teman-teman. Nah itu teman-teman, itu adalah cerita pribadi saya, cerita pengalaman saya. Nah, jadi boleh teman-teman cocok, boleh tidak cocok, itu hak Anda. Tetapi itulah yang menjadikan tangga-tangga saya menuju lebih baik. Saya selalu open mind, saya selalu mau belajar, termasuk saat saya tidak punya keinginan waktu itu untuk menjadi seorang pengacara. Tapi tiba-tiba teman ketemu seorang dalam suatu acara, saya ketemu seseorang, teman saya sebutkan Mas Agus Triatmoko, dia ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saat itu langsung ngomong, yang akan akhirnya menjadi senior saya, Mas Marto S1-nya apa? Saya bilang, saya S1 Syariah Mas. Mas itu jadi pengacara bisa loh Mas. Oh apa iya Mas? Nah, saya langsung respon. Nah bagaimana ceritanya Mas? Nah, saya kalau mau jadi pengacara, ya ikuti pendidikan profesi advokat. Tentunya di saat ada pendidikan saya berpikir toh duitnya dari mana? Iya sama, tapi saya apa? Oke Mas, siap. Cara daftarnya bagaimana? Sekian. Nah dimulai dari mana? Boleh nggak ini? Nah, sudah, yang penting mau dulu. Solusinya kita pikirkan sambil jalan. Terima kasih, salam beruntung selalu, sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.